Pelajaran selanjutnya adalah hadis yang ke-210, yaitu hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia menyampaikan, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumain." Bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang berpuasa di 2 hari, yaitu saat Idul Fitri, demikian juga wan nahri, saat penyembelihan, yaitu sama dengan Idul Adha, sama dengan tanggal 10 Dzulhijjah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari 2 jenis cara berpakaian, yaitu anis soma. Satu jenis berpakaian yang disebut dengan soma, nanti akan saya jelaskan. Kemudian Nabi melarang seorang itu ihtiba, duduk ihtiba dengan menutupi dirinya dengan satu kain. Kemudian Nabi melarang sholat sunnah ba'da subhi wal asri, setelah subuh dan setelah asar. Maksudnya setelah selesai sholat subuh dan sholat asar. Akhrajahu Muslimun bitamamihi. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan redaksi lengkapnya. Wa akhrajal Bukhari as-sauma faqat. Sedangkan hadis juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari namun cuma sampai pembahasan puasa saja. Ya, demikian yang dijelaskan oleh Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimallahu ta'ala. Namun berkenaan dengan apa yang dikatakan oleh penulis Umdatul Ahkam, ya, di cetakan yang saya pakai terdapat catatan kaki. Yang benar adalah ya, kebalikan apa yang disampaikan oleh Al-Hafidh Abdul Ghani, yaitu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara lengkap, utuh semuanya. Sedangkan di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim namun ringkas saja, yaitu tentang hanya berkenaan dengan masalah puasa. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini adalah haramnya berpuasa di 2 hari, yaitu Idul Fitri dan Yaumun Nahar, hari penyembelihan, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Dan berpuasa pada 2 hari tersebut satu hal yang tidak diperbolehkan dan tidak sah. Kemudian di sini terdapat larangan 2 model berpakaian. Model yang pertama disebut dengan istimalus soma. Istimal itu artinya berkemul, berselimut. Yang dimaksud dengan istimalus soma, di sini akan saya bacakan dulu definisinya, yaitu melilitkan kain ke badan dan memasukkan 2 tangan di tengah-tengah kain, sehingga jika dalam kondisi semacam ini dipakai untuk sholat, maka orang tersebut akan terpaksa menyingkap auratnya ketika rukuk dan sujud. Karena saat rukuk dan sujud, orang tersebut tentu akan berupaya untuk mengeluarkan tangannya. Maka istimalus soma itu berselimut atau berkemul. Gambarannya ya seperti seorang laki-laki yang dalam kondisi ihram. Maka dia menyelimuti bagian atas badannya. Ya. Seorang laki-laki yang dalam kondisi ihram itu menyelimuti bagian atas badannya. Nah, pemakaian kain ihram atau kain semacam kain ihram ini disebut istimalus soma manakala tangan itu ada di dalam. Ini, kalau pakaian orang yang laki-laki yang dalam kondisi ihram, ini ketika dia memakai kain atasannya, maka tentu tangannya di luar. Nah, yang ini yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dalam kondisi tangan itu di dalam. Nah, yang dilarang berdasarkan penjelasan yang tadi saya bacakan, ini kalau dipakai untuk sholat. Tapi kalau orang kedinginan misalnya di rumah kemudian mau tidur yang hangat dan seperti itu, maka insya Allah tidak mengapa. Namun maka yang terlarang berdasarkan apa yang tadi kita bacakan adalah kalau dipakai untuk sholat. Nanti ketika pingin rukuk tentu dia akan berusaha mengeluarkan tangannya, demikian juga ketika sujud. Karena terutama ketika sujud, maka telapak tangan di tempat sujud adalah sebuah kewajiban. Kemudian berpakaian yang kedua yang Nabi larang adalah ihtiba dengan satu kain. Pengertiannya adalah seorang melilitkan kain pada tengah badannya dalam posisi dia duduk.
dan dia bersandar, dia mengandalkan satu kain yang meliliti tubuhnya tersebut. Dan ittiba adalah seorang itu duduk dengan menggunakan pantatnya. Jadi dua pantatnya di lantai. Kemudian dua betis ditegakkan. Setelah itu dia ittiba. Ini bahasa sederhananya. Setelah itu dia ittiba dengan kain. Artinya dia pakai sarung. Kemudian ya sarung itulah yang jadi sandarannya. Itulah yang dia andalkan. Ya, dalam Sahih Bukhari terdapat penjelasan tambahan. Kapan ini terlarang? Laisa ala fardhi minhu syai'un. Ya, ittiba dengan satu kain itu satu hal yang terlarang ketika di fardhinya tidak ada satupun kain penutup. Dan diatkan dan ada dalam riwayat Bukhari dan yang lain disebutkan yufdi bi fardhihi ila samai. Maka kemaluannya itu mengarah ke arah atas. Artinya terbuka. Dia cuma telanjang, orang tersebut telanjang dan cuma pakai sarung itu saja. Kemudian duduknya seperti itu tadi. Maka tentu kemaluannya itu terlihat dari atas. Di dalam riwayat Nasa'i disebutkan tusibu madzakiruhu al-arda. Zakarnya itu nempel di tanah. Artinya dia tidak pakai kain yang lain. Maka orang telanjang kemudian duduk ittiba, setelah itu dia pakai sarung dan sarungnya itulah yang jadi tempat dia bersandar. Nah, ini satu cara duduk yang Nabi larang. Kenapa? Kata kuncinya adalah karena aurat terlihat, karena tidak menutupi aurat secara sempurna. Demikian juga dalam hadis ini terdapat larangan sholat setelah subuh dan setelah asar. Dan yang dimaksudkan setelah selesai sholat subuh, demikian juga setelah selesai sholat asar. Maka yang terlarang berkenaan dengan sholat sunnah setelah asar itu adalah setelah selesai sholat asar. Meskipun sholat asarnya dilakukan tidak di waktu asar. Artinya ketika seorang itu karena satu dan lain hal boleh menjamak zuhur dengan asar di waktu zuhur. Di waktu zuhur. Maka setelah dia mengerjakan sholat zuhur kemudian dia lanjut dengan sholat asar. Setelah itu pada dasarnya dia tidak diperbolehkan untuk mengerjakan sholat sunnah. Ya, demikian pelajaran yang bisa kita gali dari hadis ke-210 Umdatul Ahkam.